episode di episode ini kita akan berbicara tentang kehidupan santri yang ada di pondok pesantren. Setelah episode sebelumnya kita membahas tentang cara mencari pondok pesantren. Nah, kita ulang sedikit ya, bahwa mencari pondok pesantren itu bukan hal yang mudah, juga bukan hal yang sulit, tapi harus betul-betul kita cari supaya pas dengan kita, tepat sasaran, dan kita nyaman untuk belajar. Karena apapun itu, yang paling terpenting adalah nyaman dan suka lingkungan kita, entah itu lingkungan belajar kita, yang mengajar kita, dan teman-teman yang ada di sekitar kita, untuk menjadi nyaman. Meskipun untuk awalnya itu tidak nyaman, tapi harus kita paksakan untuk bisa. Nah, kita cerita tentang kehidupan santri ya, setelah dapat pondok kemudian berada di pondok pesantren. Nah, santri yang biasanya di pondok pesantren itu antara 1 bulan lebih lah ya, sampai 40 hari. Ini diusahakan jangan pulang terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk mengecek betah tidaknya, ini kalau dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang sudah mondok ini menganjurkan 40 hari baru pulang ke rumah. Jadi sebelum 40 hari itu jangan pulang. Karena apa? Karena kalau misalnya kita seminggu baru di pondok, bahkan kurang dari 1 minggu udah pulang, lah kita belum menyesuaikan kehidupan di pondok, kita sudah hidup enak lagi di rumah gitu. Akhirnya nanti membandingkan, yo di pondok kok tidurnya bareng-bareng satu kamar ada 5-10 orang, mandinya bareng-bareng, ciduknya di kamar mandi antri, makannya seadanya tahu tempe. Ketika pulang ke rumah belum ada genap seminggu, makanya ayam, tidurnya di kamar sendiri, kasur ASEAN. Wah, ini akan mempengaruhi pikiran santri ini. Akhirnya nggak betah. Inilah yang terjadi. Maka dari itu, kalau sebelum 1 bulan atau 40 hari diusahakan jangan pulang. Kita harus beradaptasi dulu dengan lingkungan. Banyak saya melihat santri-santri yang di pondok pesantren itu 1-2 minggu, 3 minggu itu nggak betah. Itu ada yang nangis tiap hari, minta jemput ibunya, minta diantarin jajan, minta disambangi orang tuanya. Orang tuanya itu juga seharusnya tidak menyambanginya tiap hari, meskipun sayang dengan anak, tapi harus melihat kondisi. Nah, ini harus dipahami. Nah, jadi dari pertama kita menyesuaikan mondok itu ya, anak-anak yang baru mondok itu biasanya menyesuaikan tidurnya. Jadi tidurnya yang di awal itu di kasur yang empuk, dia harus beradaptasi. Kadang ditikar tok gitu, jadi nggak ada. Jadi ada beberapa pondok yang kur ditikar sama selimutan, bantal. Ada lagi yang lebih parah, kalau udah senior itu udah nggak ada pakai tikar-tikaran lagi, nggak ada pakai bantal-bantal lagi, cuman pakai sarung tok. Nah, gitu. Jadi tidurnya di keramik, ya udah tidur di situ. Jadi nggak perlulah yang lain-lain gitu. Langsung wayai-tiru tuhlu gitu aja. Mereka sudah menikmati kehidupan yang ada di pondok. Nah, dari jangka 1 minggu itu biasanya santri-santri baru itu menyesuaikan tempat tidurnya, kemudian mandinya ya kita tahulah bahwa di pondok pesantren itu bukan tempat yang mewah gitu. Kalau misalnya kita rata-rata pondok pesantren, ya mandinya itu harus bareng-bareng gitu. Kadang satu tempat ada beda-beda gitu ya. Ada yang pondok pesantren yang sudah ada kamar mandinya satu sehingga satu kamar mandi satu. Ada juga yang tapi untuk ininya, kalau satu ini nggak bisa lama gitu ya, mandi harus cepat di pondok pesantren karena antri gantian. Kadang satu kamar mandi itu yang antri 2-3 gitu kan. Cepat tuh ya. Akhirnya di kamar mandi belum sampai selesai, apalagi masih BAB belum mandi udah diketok-ketok. Ini kan sudah hal yang tidak nyaman gitu. Makanya kita harus menyesuaikan kehidupan yang ada di pondok pesantren, terkhususnya ketika tempat tidur, makan. Ini kan ya karena ketidakbiasaan kita ketika di rumah berada di pondok pesantren, maka harus ada seperti itu. Nah, kalau ada lagi yang di pondok pesantren itu yang bak besar itu, saya melihat ada bak besar yang bisa untuk mandi 15-20 orang, gayungnya banyak, langsung mandi bareng-bareng. Itu kan gayungnya ada disediakan, ada yang bawa sendiri. Nah, ini kalau misalnya airnya habis, ini kan biasanya habis, ini nunggu airnya ada lagi, sampai seperti itu di pondok pesantren. Tapi kalau itu sudah lulus, jadi tempat tidurnya sudah nyaman, dia bisa nanti beradaptasi, bisa
mandinya sudah bisa, makan di pondok pesantren itu ada yang 3 kali, ada yang 2 kali biasanya rata-rata itu siang sama sore. Kan kalau pagi itu harus mendadak ya, harus siapkan lama itu kan, dari pengurusnya mungkin ya, atau dari pondoknya. Ada juga lah yang pagi, siang, malam ada, tapi rata-rata ya 2 kali ya. Nah itu makanannya itu tidak seberapa enak lah kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat pondok-pondok pesantren itu makannya kadang kebanyakan sayur, kangkung, terong, tahu tempe itu udah biasa, udah umum, udah. Pokoknya kalau santri nggak pernah merasakan tahu tempe, sayur bening, terong itu udah bihun, ya, kerupuk ketamanya itu ya santri yang nggak bisa merasakan ya nikmatnya santri biasa gitu. Ya mungkin yang elit lah ayam ini ya, kita harus dari bawah seperti itu bisa merasakan. Kalau misalnya jatuh ke hal-hal yang tidak nyaman, kita sudah terbiasa karena terbiasa dari santri gitu, menjadi seorang santri. Nah itu baru makannya 3 kali, itu pun antri makannya diambilkan gitu. Jadi ada yang ambil sendiri, ada yang diambilkan, rata-rata diambilkan. Ada lagi kalau yang tidak biasa bagi santri baru itu jangan ikut kepada santri-santri yang membawa leser. Leser itu kayak talam gitu, jadi tempat makan yang besar kan, langsung satu talam itu satu leser itu bisa untuk 3-5 orang. Lah kebanyakan santri baru ikut kepada santri yang sudah lama. Ini kesalahannya. Dari pondok pesantren pun seharusnya harus memisahkan. Kalau santri ya sekitar 1-2 bulan lah, itu jangan sampai ikut ke makan bersama, ya kasih piring sendiri gitu. Karena apa? Nih banyak yang nangis, saya lihat banyak yang nangis, banyak yang nangis, banyak yang nggak tahan karena nggak kebagian makan gitu. Seharusnya makannya agak lebih, dia tidak bisa makan lebih. Karena apa? Karena melihat dari teman-temannya yang sangat lahap ini tadi loh, yang sudah 2-3 tahun di pondok, 5 tahun ini kan, kalau makan gini ya, cepat-cepatan ya, panas pun tetap dimakan gitu, posisi panas. Maka yang anak baru tadi pun baru dapat berapa puluhan sudah selesai, udah habis. Makanya ya ini yang bisa nggak betahnya, pertama piring dulu saya. Kalau udah lama-lama nggak apa-apa, nanti tandingan gitu. Tandingan makan di talam ini, kegembiraan santri ketika di kamar, ketika di pondok pesantren. Jadi dari mulai tempat tidurnya, terus mandinya, makannya, itu seperti itu kalau di pondok pesantren. Kemudian lagi yang harus pahami adalah tempat belajarnya. Jadi tempat belajarnya memilih bangku yang jangan terlalu ke belakang, jangan terlalu ke belakang intinya. Kalau kita mau bisa jangan di belakang duduknya, kita harus di tengah ke depan lah, tengah ke depan. Mau di depan atau di belakangnya juga nggak apa-apa. Agar kenapa? Kita bisa fokus. Kalau kita duduk kemudian di depan kita banyak orang, entah itu ketika orang itu bermain, dan apa kita fokusnya nggak di depan tapi di teman-teman kita yang ada di depan gitu. Jadi kita duduknya di depan, ya kita bisa lebih fokus dan tidak terganggu dari teman-teman kita. Yang kedua, kita nggak ngantuk gitu kalau duduk di depan. Jadi guru nerangkan, kadang kalau kita ngantuk dimarahi, nggak. Nah, makanya kita udah waspada agar tidak ngantuk. Ini kalau mau betul-betul ya di pondok pesantren yang mau belajar, jangan duduk terlalu ke belakang, kita duduknya berani harus di depan biar mudah memperhatikan guru, kita menghargai dan menghormati orang yang mengajar kita. Nanti mau di depan itu tidur kah tidak kah itu udah qadarullah. Udah kadang kan orang udah belajar gitu, kadang ngantuk sampai tertidur, itu kadang dibiarkan gitu. Karena apa? Ya nikmatnya tidur ketika belajar itu luar biasa. Kita tidak ada niatan tidur, tapi saking lelahnya kita, mungkin pikiran kita masih memikirkan kondisi lingkungan kita, mandi kita belum terbiasa mandi, makan kita belum teratur, tidurnya belum nyenyak, dan masih banyak hafalan-hafalan yang belum terselesaikan. Makanya ini yang harus kita berikan kepada diri kita, motivasi kepada diri kita agar supaya bisa menjadi
orang yang bermanfaat bagi diri kita ketika di pondok pesantren. Nah, hal-hal lagi yang perlu diperhatikan bagi santri baru adalah ketika kita menjemur pakaian. Kita mau misalnya kita mau nyuci baju, jangan sembarangan nyuci baju. Kalau bisa untuk orang tua setiap pakaian anaknya, baik itu pakaian, sarung, pakaian dalam itu semua ditulisi ya, dijahitkanlah ada namanya gitu, dibordirkan nama agar tidak tertukar. Kebanyakan di pondok pesantren itu kan tertukar gitu ya, tertukar karena ya kita tahu bahwa di pondok pesantren itu tempatnya orang yang luput dan melupakan diri. Kadang ya kita sembarangan ngambil gini-gini, akhirnya tertukar. Itu yang harus dipahami oleh santri baru. Nah, kita akan sambung di episode selanjutnya.